إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, Allah masih memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa melaksanakan kebaikan, mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yang wajib kita cintai lebih dari siapapun dan wajib kita ikuti bagaimana cara hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang pemuda. Anas bin Malik radhiyallahu an mengisahkan, anna fatan min Aslam, bahwasanya pada satu hari ada seorang pemuda dari Bani Aslam kemudian mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi." Kata pemuda tersebut, "Wahai Nabi, saya ingin berperang, uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi, akan tetapi aku tidak memiliki bekal untuk pergi ke medan pertempuran." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda ini, "I'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza famarida." Datanglah kepada fulan, fa innahu qad kana tajahhaza, sungguh dia telah mempersiapkan bekal, famarida, kemudian dia sakit. Fa'atahu faqal, maka pemuda tersebut langsung mendatangi orang yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah siap perbekalan perangnya akan tetapi sakit. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam." Wahai sahabatku, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam titip salam kepadamu. Wa yaqul, kemudian pemuda tersebut mengatakan kepada sahabatnya ini yang sakit tidak jadi pergi berperang, "A'tinil ladzi tajahhazta bihi." Berikan bekal yang telah engkau persiapkan kepadaku. Faqala, maka sahabatnya yang sakit yang tidak jadi berperang ini mengatakan kepada istrinya, "Ya fulanah, a'tihi alladhi tajahhaztu bihi wala tahbisi minhu syai'a." Wahai istriku, berikan semua bekal yang telah aku persiapkan dan jangan engkau tahan sedikit pun, jangan engkau kurangi sedikit pun dari perbekalan tersebut. Kemudian diulangi lagi, "Fa wallah la tahbisina minhu syai'a fayubaraka laki fih." Kemudian laki-laki tersebut mengulangi kepada istrinya, "Demi Allah, jangan engkau kurangi bekal yang telah aku persiapkan, berikan seluruhnya kepada pemuda tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagimu." Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian yang senada dengan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya. Hadis ini bersumber dari Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an. Dari Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah
barang siapa yang memberikan bekal kepada orang yang berperang di jalan Allah, faqad ghaza, maka dia sesungguhnya telah ikut berperang juga, mendapatkan pahala orang yang berperang juga. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khair, dan barang siapa yang memberikan nafkah kepada keluarga orang-orang yang pergi untuk berperang, faqad ghaza, maka dia telah berperang juga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya semuanya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kedua hadis yang kita bacakan tadi, ini adalah keutamaan, kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapapun yang memiliki kelebihan harta kemudian menggunakan hartanya untuk membantu orang lain menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala sama persis dengan orang yang melakukan ketaatan tersebut. Hadis ini kabar gembira kepada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, dan hendaknya kita menggunakan hadis ini untuk menyemangati diri kita untuk senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika orang memiliki kelebihan harta, kemudian dia membiayai seorang anak, kemudian anak tersebut berangkat dari rumahnya menuju ke pesantren, kemudian belajar thalabul ilmi. Seluruh apa yang dipelajari, orang yang membiayai akan mendapatkan pahala. Apapun yang dibaca oleh anak ini dari Al-Quran, dari Al-Hadis, orang yang menafkahi, orang yang membiayai mendapatkan pahala sama persis apa yang diamalkan oleh anak ini. Anak ini melakukan amalan-amalan sunnah dari apa yang telah dipelajari, maka orang yang membiayai tadi mendapatkan pahala seperti apa yang dikerjakan oleh anak ini. Itu dari segi menuntut ilmu. Belum lagi ketika ada seorang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membiayai seorang dai, membiayai seorang ustaz, membiayai seorang guru, kemudian guru tersebut menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang menjadi donatur, orang yang membiayai dai, ustaz atau guru tersebut mendapatkan pahala persis dari apa yang guru atau ustaz tersebut sampaikan. Apa yang telah beliau amalkan otomatis akan mengalir kepada orang yang membiayai tersebut berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain, seluruh amal ketaatan-ketaatan yang kita ikut serta membiayai, maka Allah akan memberikan pahala persis sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang yang kita biayai. Baik itu pengajian, baik itu majelis ta'lim, baik itu tentang ketaatan-ketaatan di masjid ini. Siapapun yang membantu untuk para jamaah melaksanakan ketaatan, baik itu kipas angin, sajadah, dan seluruh fasilitas yang menunjang ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang membiayai, yang menyumbangkan hartanya akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang persis sebagaimana yang dikerjakan oleh orang yang berbuat ketaatan atas biaya yang kita keluarkan. Maka sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis sangat besar, sangat memberikan kabar gembira kepada kita agar kita ini senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini senantiasa mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi donatur dalam kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak, bahwa beliau mengatakan dalam hadis yang sudah kita hafal, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara mendatangi kalian. Salah satunya adalah wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan kekayaan kalian sebelum datang kemiskinan kepada kalian. Manfaatkan duit yang kalian pegang sebelum Anda tidak punya duit. Uang kalian yang kita punya ini, uang kita yang kita miliki ini, manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan akhirat, untuk kegiatan-kegiatan ketaatan kepada Allah. Sekali lagi, orang yang menjadi donatur, orang yang membiayai satu ketaatan, dia akan mendapatkan pahala sama persis seperti orang yang beramal ketaatan tersebut. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan
Dan hadis ini sering diulang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba yang mengatakan mali mali, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba mengatakan hartaku hartaku. Innama lahu min malihi thalathun. Sesungguhnya harta kita yang kita miliki, yang kita tumpuk-tumpuk ini, yang kita kumpul-kumpulkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, hanya terbagi menjadi 3 macam saja. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma akala fa afna. Sebanyak apapun, ratusan juta miliaran yang kita gunakan, maka hanya 3 saja harta itu kita pakainya. Yang pertama adalah ma akala fa afna, yang kita makan saja, kemudian kita buang menjadi kotoran, habis sudah. Sebanyak apapun harta kita, kita tidak mungkin memakan selebih dari jatah perut kita, lebih dari kapasitas perut kita. Meskipun hartanya miliaran, sudah yang cukup dia makan 2 piring, 3 piring, sudah itu. Kemudian habis jadi kotoran. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, au labisa fa'afna, yang kita pakai dari baju, sarung, dan seluruh pakaian kita akan hancur, akan sirna, akan usang semuanya. Kemudian yang terakhir, au a'ta fattana, dan yang kita berikan maka itu yang akan kita kumpulkan di akhirat. Sejatinya yang akan kita kumpulkan hanya yang kita berikan saja. Harta yang benar-benar akan menjadi milik kita adalah yang kita sedekahkan saja. Selebihnya akan habis, akan hancur, yang kita pakai juga akan usang. Wa ma siwa dzalik fa huwa dzahibun. Selain dari 3 ini, harta kita akan pergi. Wa tarikuhu linnas, dan kita tinggalkan untuk ahli waris kita. Enggak ada. Sebanyak apapun harta kita, dimakan, dipakai, kemudian disedekahkan. Selebihnya jadi rebutan buat anak keturunan kita, buat keluarga kita, buat orang-orang yang menginginkan harta kita. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang benar-benar bisa memanfaatkan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya ditumpuk-tumpuk, jangan hanya dimakan kemudian dipakai, digunakan fasilitas, tapi sedekahkan agar harta tersebut benar-benar kita bisa bawa sampai di akhirat kelak. Semoga Allah memberikan taufik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali radhiyallahu an pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan. ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Kata Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan, dunia beranjak pergi untuk meninggalkan. Dunia yang kita kumpul-kumpulkan, yang kita cari-cari, akan beranjak pergi untuk meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilatan, sementara akhirat beranjak akan semakin dekat dan mendatangi kita, menghampiri kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, setiap dari keduanya memiliki anak dari masing-masingnya. Akhirat memiliki anak akhirat, ahli dunia memiliki anak-anak yang ahli dunia. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian anak-anak ahli akhirat yang mengutamakan kehidupan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan kalian menjadi anak-anak ahli dunia padahal dunia akan meninggalkan kita. Fa innal yawma amalun wala hisab, hari ini adalah amal tanpa hisab, tanpa perhitungan. Wa ghadan hisabun wala amal, dan kelak di akhirat hanya ada perhitungan tanpa diberikan kesempatan untuk beramal lagi. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, karena sekarang adalah hari di mana waktunya untuk kita untuk beramal dan hisabnya kelak.
dan nanti kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, maka tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Yang ada hanyalah perhitungan dan pertanggungjawaban. Sekali lagi, semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa menggunakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan-ketaatan, untuk membiayai ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر.